Maka guru TK itu tidak ada yang seneng marah. Mbok murid iki pelayan alhamdulillah pinter. Mbok ibaratnya murid iki sak pola-polae murid, guru TK iki selalu alhamdulillah. Dihadapi dengan senyum, pulang juga dengan senyum. Berarti nek audio visual, audio itu pendengaran, visual itu penglihatan, audio visual dijumlah 30 ditambah 60 dadi pinten? 90. Maka 90% perkembangan anak dipengaruhi oleh apa yang didengar dan apa yang dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan Dusun Duri, Kalurahan Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati Ibu Direktur TKA TPA wonten ing Al-Ihsan mriki ingkang saya hormati, saha Bapak Ibu guru atau ustadz ustadzah, saha Bapak Ibu wali santri. Sampun apal tepuk anak soleh? Apal nggih? Nek guru mesti apal, nek guru mesti apal. Nek ustadz ustadzahipun mesti apal. Mangke ibu-ibu ingkang apal sing seru, sing dereng apal gandul-gandul nggih. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes. Semono mawon nggih, mangke sing ditambahi kena. Asline ming semonten niku, tapi tiap-tiap TPA diperbolehkan untuk membuat variasi sendiri-sendiri. Soalnya sing tambah setan, hus, tidak apa-apa ya. Ibu-ibu, apa yang sangat kula hormati nggih. Kula lan panjenengan sami, kita semua ini ya, yang hadir ini ada jajaran direktur ya, direktur TPA ya. Direktur TPA, Ustadz Ustadzah. Dulu ada istilah Dewan Guru atau Dewan Ustadz Ustadzah. Dewan Ustadz Ustadzah itu termasuk nanti yang memikirkan pertemuan wali santri ya. Rata-rata wali santri itu dipertemukan 3 bulan sekali. Jadi perkembangan anak disampaikan oleh TKA TPA kepada wali santri. Perkembangannya seperti apa, supaya nanti ada kerjasama tentang kondisi perkembangan anak. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, jadi TKA itu Taman Kanak-kanak Al-Quran, TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran. Terus jane ana siji meneh jenenge TKA. Nah, TKA kuwi dhuwure melih. Maka kalau lomba TKA itu dari maksimal itu 7 tahun. Di 5 tahun sudah bisa ikut lomba TKA. Kalau TPA maksimal 12 tahun. Jadi 10, 9 bisa masuk TPA. Terus nanti TKA ya, TKA itu di atasnya 12 tahun. Nanti ada batasan yang selalu, kalau lomba itu nanti diberikan batasan. Tidak boleh lebih. Padahal menghitungnya lomba nasional.
Jadi kalau lomba nasional menghitungnya 7 tahun, berarti lomba di tingkat kabupaten berumur berapa? 6 tahun. Begitu menghitungnya nanti. Nah, maka dari itu di TKA TPA ini nanti kalau ada lomba-lomba yang digerakkan, Kelolaan Panjenengan sami nyiapaken putra-putri menika ya saka umur 5 tahun, 6 tahun. Sehingga nanti 7 tahun berada di tingkat nasional, maka di tingkat daerah sama provinsi itu kita semua umurnya tidak boleh berlebih. Karena untuk lomba TKA TPA itu mengumpulkan akte. Jadi aktenya dikumpulkan, dicek satu persatu. Kalau dia umurnya kelebihan maka dinyatakan gugur dis. Ya, ini perlu kami sampaikan pada ibu-ibu semuanya. Bukan berdasarkan sekolah TK SD-nya, tapi berdasarkan akte umurnya tadi. Ibu-ibu yang kami hormati, saudara bapak sekalian, kaidah pertama mohon ditirukan. Anak adalah anak, monggo. Nggih, nah niki ngajine ngeten niki. Ngajine ngeten niki. Anak adalah anak. Anak adalah anak. Bukan orang tua berbadan kecil. Kalau berprestasi, diberi hadiah. Kalau kurang pas atau bahkan keliru, maklum. Namanya juga anak kecil. Dah ya? Sudah bisa diterima ya? Ya. Jadi yang harus ditanamkan pertama kali, ibu-ibu, bapak-bapak memiliki anak seumur TKA TPA, orang tua harus paham anak itu adalah anak. Bukan orang tua yang badannya kecil, bukan. Sehingga kalau berprestasi harus diberi hadiah, disanjung. Ditirokke carane nyanjung. Sip, monggo. Tangannya gini. Sip. Hebat. Luar biasa. Untuk nyanjung anak itu harus yang bagus. Minimal ngono, sepi. Ini maksudnya ya mengiyakan. Itu mengiyakan. Jadi di hadapan anak setiap hari harus mendengarkan dari unsur pendidikannya, perkembangannya. Menteleng itu diusahakan jangan. Mentelengi anak itu jangan. Nggak, dalile ditirokke. Tabassumuka, monggo. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakotun. Senyummu ke hadapan saudaramu adalah sodakoh. Ya, jadi diokeile guyu. Ro tanggane ya guyu, ro garwane ya guyu, ro putrane ya guyu. Akan berangkat dilepas dengan Assalamualaikum TPA. Sip. Pulang dari TPA. Dah pulang, alhamdulillah, hebat. Ngoten nggih? Dibiasakan kata-kata sip, hebat, luar biasa, nah, tambah meneh. Pinter, monggo. Pinter tenan. Anakku jan hebat tenan. Terus dilos-los ya. Lah iya, namanya anak ya. Ibu, Bapak hormati, mau berangkat ke TPA, ya disayang-sayang, pulang dari TPA juga disayang-sayang. Nggih. Syukur nek iso nyanyi jenenge iso nyanyi. Kasih ibu, mari. 1 2 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa,
hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wah, pinter ya. Nggih, nek sing niki mangke ya alon-alon. Nirokke kula nggih alon-alon. Hubbu ummi, monggo. Hubbu ummi. Tijahan nafsi. La uhsihi tiwala umri innama tukti la tarju jayai ka'anna samsa tunawiru dunyaya. Tepuk tangan tuh. Ya, nanti ibu-ibu kalau yang itu jenengan le kursus karo ustazah nggih. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, Pak Kirman itu dulu ketika belum lulus S2, titelnya SA. Sayang anak ya titelnya. Di SA itu sayang apa? Sayang anak. Ya, anak saya ya melalui TPA semua. Cucu saya juga melalui TPA semua. Semuanya lewat Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, ya. Ada seorang ahli ya, namanya Dr. Zakiyah Darujat, seorang wanita, dosen IAIN dulu, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menyusun sebuah buku judulnya Psikologi Agama. Apa? Psikologi Agama. Di buku itu ada dua istilah penting, religious consciousness sama religious experience. Perasaan keagamaan dan pengalaman keagamaan. Anak itu dalam pengalamannya, dalam pengasuhannya, dalam pembinaannya, yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua. Satu namanya perasaan, dua namanya pengalaman. Kalau yang dirasakan itu melalui proses pembelajaran, diajar oleh Pak Guru, Bu Guru, ngapalke dan lain-lain, membaca Iqra jilid 1 sampai jilid 6, kepethuk ketemu seorang ustadz ustadzah pembelajaran. Tapi bisa juga melalui pengalaman. Yang penting ikut, yang penting kumpul karo wong soleh. Mula nek biyen ana lagu wong kang soleh kumpulon. Belum paham sholat, yang penting kumpul karo wong sing sok seneng sholat. Belum bisa zakat, belum punya kewajiban zakat, sama bapak ibunya dititipi uang supaya dimasukkan dalam kotak infak. Belum bisa puasa sehari, sing penting dijak sahur. Soal kok jam 6 wis buka, yo ben. Jam 8 buka, ndak apa-apa. Sudah memberi pembelajaran makan sahur. Ada seorang ahli tafsir namanya Bapak Profesor Quraisy Shihab. Pernah lihat di YouTube ya? Profesor Quraisy Shihab itu pernah tafsirnya Pak Profesor Quraisy Shihab apa namanya? Al-Misbah. Ada tafsir Al-Maroghi disusun oleh Ahmad Mustafa Al-Maroghi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tanwir ya, Tanwir dari Persyarikatan Muhammadiyah. Seluruh tafsir itu mengajarkan kepada kita ya, bahwa orang itu harus melalui pendidikan tahap demi tahap, latar kabuna tobakon dengan tobakin. Belajar itu tahap demi tahap.
Ibu-ibu punya anak tidak boleh memaksakan kehendak langsung pinter ngene iki. Ampun. Apapun yang didapat anak-anak dari TPA, pulang harus dipakai mau pinter. Besok berangkat lagi. Dulu saya pernah ketika kami menjadi ketua Badko TKA TPA Kabupaten Sleman. Di sini Mas Rohmadi ya. Saya sudah keliling hampir seluruh TPA se-Kabupaten Sleman. Prambanan sing gununge ana telu nika pun kula unggahi. Keliling TPA satu-satu. Kula kelilingi. Direkturnya saya temui supaya menggerakkan TKA TPA. Kula mlebet masjid niki wis ket zaman cilik. Kula pun hafal kali masjid niki. Ibu aja Nurtiati, Pak Mul pegawai Pemda. Nggih, kula pun kecil. Saya biasa ditemui Pak Mul di sini dulu. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, jadi Kalasan niki pun kula kelilingi. TPA-TPA-nya. Prambanan pun kemput. Berbah pun kemput. Cangkringan pun kemput, gitu. Seluruhnya. Jadi dulu dari jumlah TPA 375 kami bergerak bersama-sama teman-teman ya. Akhirnya TPA-nya menjadi 700-an. Lipat apa? Lipat 2. Di zaman kami banyak bermunculan TKA TPA. Kalau sini TPA-nya sudah sejak dulu. Ini termasuk generasi awal. Lo nek wis luwih apik wis pantes. Wis luwih napa? Ya, generasinya sudah lebih apa? Lebih awal. Nah, ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, yang namanya jadi ustadz-ustadzah TKA TPA sama menjadi wali santri TKA TPA kudu kompak. Ana yel-yele, tolong dipun tiroaken. Kompak, monggo. Kompak. Sabar. Enggak pernah marah. Kompak. Sabar. Gak pernah marah. Ingat-ingat ya. Sama anak-anak kompak, sabar, gak pernah marah. Pak guru, bu guru, ustadz sama orang tua sama ustadz harus sama kompak, sabar, gak pernah marah. Kalau ada peristiwa anak-anak di TPA, kadang-kadang kan orang tua, kok ngono ya? Gak boleh langsung guru neki piye, ndak boleh. Sampaikan di pertemuan wali santri seperti ini. Pelan-pelan. Usul kepada Bapak Ibu guru, Ustadz, Ustadzah. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Ngoten nggih Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Jadi harus ada kekompakan, harus ada kesabaran, dan juga harus ada menahan diri supaya tidak marah. Oh, ini ada TK ya? Yang guru TK yang mana? Oh, aku dalile ya hafal kok. Aku hafal dalile. La tardab maka walakal jannah. Tidak suka marah untukmu surga. Nah, gitu dalilnya. Ya. Maka guru TK itu tidak ada yang seneng marah. Mbok murid iki pelayan alhamdulillah pinter. Mbok ibaratnya murid iki sak pola-polae murid, guru TK iki selalu alhamdulillah. Dihadapi dengan senyum, pulang juga dengan senyum. Mula guru TPA, guru TK iki kita doakan besok masuk surga semua nggih. Amin. Tapi ini kelihatannya ini juga wajah-wajah ya. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Orang minggu ini wajah-wajah rukun rotanggane kompak sabar ratau nesu. Amin. Orang minggu iki wajah-wajah wong radon de utang. Amin, 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 amin. Iya yo, luar biasa. Tabungane pirang-pirang, utange ra duwe luar biasa. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, jadi pelan-pelan nggih. Mendidik anak itu tidak boleh tergesa, harus punya kesabaran. Sak pola-pola anak
asalkan ora bahaya, ingat ya, sak pola-polayana, asalkan tidak bahaya, biarkan saja. Sak pola-pola, salto wis ben. Iring dalan kok pengen salto jengkelitan yo ben. Selama tidak bahaya. Nek bahaya baru kita dekati. Alon-alon, ini harus serius. Kenapa Pak Kirman diterima sebagai anggota Dewan Pakar TKA TPA? Ada sejarahnya. Pelan-pelan ya. Anak umur 3 tahun naik meja mengumpamane. Jika Pak Ke 3 tahun munggah meja ngene iki. Tadi sudah ada pemahaman anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Kalau berprestasi dikapake hadiah. Kalau keliru maklum, namanya juga anak kecil. Di benak seorang anak, saya ulangi lagi, Mbak Yuku Barep guru TK, garwane guru SMP, adine guru SD, adine guru SD deh. Jadi Mbak Yuku kakakku guru SD, guru TK. Nah, lo guru TPA, guru TPA. Bagi anak, dia belum tahu kalau 3 tahun itu belum tahu kalau naik meja itu tidak sopan, itu belum tahu. Dia taunya bisa naik itu prestasi. Pun dipahami ya? Karena benak anak itu mengatakan naik itu prestasi, maka yang prestasi itu harus disanjung dulu. Pinter, lon-lon. Tetapi kan dia dalam posisi bapak-bapak di bawah kan yo suwe-suwe ora sopan nggih. Le prestasi diacungi jempol, tapi biar di dalam tubuhnya berkembang nilai-nilai kesopanan, ya tak? Cara didiknya gimana, Mas? Kayak bapak-bapak neng ngisor dulu, kayak ibu-ibu neng ngisor dulu, terus dia apa ke? Dicekel, dijak pripun? Medun. Dadi le ngedun ke alon-alon. Dialem, dikekep, diwulang ben sopan dengan pemahaman bapak-bapak ten pundi? Ngisor, kae ibu-ibu di mana? Bawah, yo ora ning dhuwur yo dinamake dunke. Maka nanti yang berkembang di benak anak ketika dewasa, aku mbiyen ge cilik durung ngerti nek munggah meja wi ora sopan. Ning aku ora diseneni karo bapak ibu kae. Aku malah dacungi jempol wong iso munggah. Ning aku dikandani karo wong pinter-pinter, carane medun alon-alon. Itu di benak anak akan teringat sampai dewasa. Ning nek jenengan titik-titik menteleng. Ya, saya tadi sudah menyampaikan ya, religious consciousness sama religious experience. Perasaan keagamaan dan pengalaman keagamaan. Menapa ingin panjenengan aturaken, baik dalam bentuk suara, baik dalam bentuk penglihatan, itu akan membekas di tempat anak. Tahun 92 Bapak Ibu, ya, sebagian dereng lahir ya, 92. 92 itu ada kajian di Monjali. Berarti Monjali. Pengaruh televisi terhadap perilaku anak. Alhamdulillah dulu Pak Kirman jadi peserta. Dan saya termasuk yang pesan ringkasan materi, karena yang mengadakan adalah panitia dari Masjid UGM, Masjid Universitas Gadjah Mada. Jenenge Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin berarti UGM. Dan saya sampai hari ini masih punya bukunya. Di buku itu dikatakan begini.
perilaku manusia, perkembangan anak itu ya, dipengaruhi oleh 5 hal. Ditiroke. Raba, rasa, bau. Yo baune sing dhewe ya. Bau rasa raba. Bau rasa raba 10%. Pendengaran 30%. Penglihatan 60%. Pun kecekel nggih. Perkembangannya anak niku dipengaruhi oleh bau rasa raba berapa persen? 10. Pendengaran berapa persen? 30. Penglihatan berapa persen? 60. Berarti nek audio visual, audio itu pendengaran, visual itu penglihatan, audio visual dijumlah 30 ditambah 60 dadi pinten? 90. Maka 90% perkembangan anak dipengaruhi oleh apa yang didengar dan apa yang dilihat. Pun mulai paham toh? Berarti bocah mau nek jenengan pentelengi santrine kelingan lemen teleng pengaruhnya piro? 20%. Wis menteleng rong getak 90%. Mula anak do dadi kejem janjane sing mulang dudu tanggane ning bapakne karo mbokne. Oke ya? Kecekel nggih? Iki mulai saking mriki mangke berubah nggih. Latihan. Jangan mangke nek ditimbali bapakne latihan. Bune, ngoten nggih. Mangke kula sing muni bune, jenengan sing jawab. Dalem Pak, ngono ya. Latihan. Bune. Sip oke. Enggak kondur nggih. Suami panjenengan iki do kaget iki bulang apa merupane. Jenengan walaupun tidak harus setiap bulan, setahun sekali di hadapan anak, mohon maaf ya, setahun sekali di hadapan anak, surprise terhadap suami, surprise, bikin kejutan pada suami di hadapan siapa? Anak. Tak beri contoh ya, Bu, kok jenengan ngantis pirang-pirang sasi ora nembung duit, nyoh aku rasane wis rapenak. Nyekel duit perang-perang sasi iki kudu tak paringke sliramu. Istrine lan jawab di hadapan anak, Mas, ingkang wingi tesih kathah nggih jenengan mawon. Wah. Itu maaf, itu pengaruh pada anak apa? Luar biasa. Bapakku luar biasa, ibuku ya luar biasa. Ora ning omah kok isine sing kakung, sing putri ngoncet, sing setahun sekali. Kalau wali matur napa? Setahun sekali. Istri surprise kepada siapa? Suami. Ming setahun pisan kok yo. Di hadapan anak. Istri mangsa ke gule ya. Suami, Mas, tolong dincipi. Wah, jane ora cetha rasane jane. Ning gandeng anake iki ning sandinge, Mas, piye rasane? Luar biasa. Pilihmu kursus mangsa nanti, wenake ora ilang. Itu kalau anak tahu bagaimana cara ibu menawarkan pada suami menjawab pada istri, dampaknya perkembangan anak menjadi bagus. Ngaten nggih? 30% dari apa? Pendengaran. 60% dari penglihatan. Di TKA TPA insya Allah gurune pun kalau training kabeh kan berarti saya semelang. Kemarin Sleman Timur len training ten Budi. Kantor Kapanewon Depok. Saya termasuk pemateri. Sudah saya pesan semua.
Sleman Barat di SMK Negeri Sleman Tengah. Sudah kita berikan masukan. Insya Allah gurunya selalu kita berikan diklat-diklat. Kenapa orang tuanya diadakan parenting? Ben klop antara ten masjid karo ten dalem. Wae probleme anak perkembangannya seperti apa? Dikonsultasikan, dirembuk sama ustadzah. Nonton nggih Pak Bu nggih? Sip alon-alon iki ngaji parenting iki kudu sabar banget nggih ta? Nggih. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Orang hidup itu menurut Imam Al-Ghazali memang perkembangannya itu harus tidak boleh jumplang. Imam Al-Ghazali itu berpesannya ada 5. Hifduddini, monggo. Menjaga agama. Hifdun nafsi, menjaga jiwa. Hifdul akli, menjaga akal. Hifdun nasli, menjaga keturunan. Hifdul mali, menjaga harta. Jadi pembelajaran yang dirumuskan oleh TKA TPA oleh para ahlinya itu seluruhnya itu sudah dipikirkan, dianalisa supaya tetap berada di koridor apa yang harus dijaganya sebagai anak dalam perkembangannya. Itu yang dilatihkan ke ustadz-ustadzanya. Nah, ustadz-ustadzanya nanti akan menyampaikan kepada anak didiknya. Ketika menyampaikan itu, tetap yang nomor 1 adalah menjaga apa tadi? Agama. Hifduddin. Maka ada istilah Islam yes. Kenapa Islam yes? Islam yes itu implementasi dari hifduddini. Menjaga apa? Agama. Hifdun nafsi, mohon maaf nggih. Hifdun nafsi yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali, jangan mabuk. Dengan ini nirok kemawon nggih. Ben apal nggih. Menjaga agama, monggo. Jangan murtad. Menjaga jiwa. Jangan membunuh. Menjaga akal. Jangan mabuk. Menjaga keturunan. Jangan zina. Hendaklah menikah. Menjaga harta. Jangan mencuri. Itu konsep Imam Al-Ghazali. Jadi itu harus dijaga. Insya Allah materi-materi di TKA TPA, ustadz-ustadzahnya sudah kita latih. Undrane anak ikut TPA itu bisa menjaga agamanya, bisa menjaga jiwanya, bisa menjaga akalnya, bisa menjaga keturunannya, bisa menjaga hartanya. Pun enggak sambung nih ya. Menjaga agama kecekel, menjaga jiwa pun kecekel nggih. Satu dengan yang lain itu harus saling menjaga kebahagiaannya. Jadi panjenengan nek ngerti tanggane seneng ya kudu melu seneng. Tanggane susah melu prihatin, ngoten ta? Itu menjaga jiwa. Ojo sok jangan merusak otak kita dengan makanan-makanan yang tidak baik. Contohnya minuman keras. Menjaga keturunan. Nah, anak alhamdulillah ini sing rawuh rak nggih. Ibu-ibu ini pun lari ta. Jenengan termasuk yang dicintai oleh Allah. Termasuk yang selamat di zaman ini. Karena apa? Di zaman ini ada loh generasi yang tidak mau nikah. Generasi yang tidak mau apa? Punya anak, gitu. Nah, karena pengaruh perkembangan apa? Zaman. Ya.
Ibu-ibu beserta Bapak yang hormati, tahun 86. Anten sing durung lahir. Tahun 86 Pak Kirman mubalek, calon mubalek baru semester 5. Kula pun dikirim ten Seragen dulu. Mubalek hijrah. Alhamdulillah koordinatoripun kula sing bimbing Pak Muklas Abror. Sakniki tesih tesih sehat. Ten Pagel Baru. Ibu-ibu, Bapak ingin sangat kula hormati. Jadi kita dilatih untuk menjadi apa? Guru ngaji, untuk menjadi mubalek. Saya mengikuti sebuah seminar kerjasama Rumah Sakit Sarjito sama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Judulnya PMS, penyakit menular seksualitas. Karena saya calon mubalek. Di isi pelatihan itu ada satu poin, cara menyembuhkan gaye dan lesbi. Gaye niku cah lanang seneng wong lanang, lesbi niku wong putri seneng wong putri. Jenengan yang hadir ini, alhamdulillah terselamatkan dari sifat apa? Lesbi. Lesbi nanti anak. Putri karo apa? Putri. Pak Kirman bukan dokter. Ning sok dikandani karo dokter-dokter sing pinter niku. Bibit-bibit lesbi iki ngono kae. Bibit-bibit gae iki ngono kae. Maka saya kalau melihat laki-laki senyum-senyum sama perempuan itu senang. Karena apa? Wis bener. Iya, wis bener. Ana wong putri dipirsani wong kakung kok genti guyu, wis bener. Ming gari ngatur ta, kae ndek sapa nggih ta? Nah iya. Nek dundeke ya ning guyu ki set-set ngono wae ora set, ndak boleh ya, ndak boleh. Nek dudu ndeke ya guyu ning guyune napa? Sak cukupe iki dilit. Set wis. Ndak pundi Mbak ngajar, alhamdulillah derek sugeng wis ngono ki Pak. Ndak pundi Pak ngajar, bar ngajar nanti ya wong kuwi ndak napa? Ndak boleh. Dundeke kok yo takon klambine apike. Tak tukoke ya, wae kuwi ndak boleh. Ya, gitu ya. Artinya tapi senyumnya laki-laki kepada perempuan itu sudah betul. Normalnya sudah betul. Wanita senyum pada laki-laki betul. Sing bahaya lanang ro lanang susuan guyang-guyu. Lah ini putri yang gitu. Kenapa? Itu bisa nanti masuk dalam kategori tidak menerapkan pesannya Imam Al-Ghazali yang disebut apa? Hifdun nasli, menjaga apa? Keturunan. Karena nek lanang ro lanang ora ndek keturunan. Wedok-wedok ya ora duwe keturunan. Ame ngapa gitu? Gitu. Sudah ya. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, maka ini alhamdulillah panjenengan sedaya sing rawuh niki adalah orang-orang yang sudah betul menerapkan apa yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu menjaga apa? Keturunan, menjaga harta. Nah, paling atas tadi apa? Agama. Bawahnya apa? Jiwa. Bawahnya lagi apa? Akal. Bawahnya lagi apa? Keturunan. Bawahnya lagi apa? Harta. Iki karepe piye urut-urutan iki? Jenengan nek duwe bondo, ngisor dhewe bondo ta? Bapak Ibu kalau memiliki harta benda harus diikhlaskan kalau demi anak, diberi keturunan ta? Anak, akal, jiwa, agama. Ngoten nggih? Yang tidak boleh adalah anakku bodoh ya men, sing penting sawahku utuh, tabunganku sing penting napa? Rakelong. Gitu. Kabeh duite diwutuh-wutuhke, sawahe diwutuh-wutuhke, ning anake kabeh ora ana sing di sekolahke. Tidak boleh. Sawahe kelong sak kotak ora apa-apa selama dienggo minterke sapa? Anake. Ngoten nggih? Nah, oke. Titiannya terakhir, wis terakhir iki, tenang bae, wis terakhir. Sudah terakhir.
Ditirukan lagi. Al-umuru. Al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung niatnya, tergantung maksudnya. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niatnya. Semua ibu-ibu, semua bapak-bapak harus punya niat yang baik. Ampun, saya jelaskan dulu. Ya, ini yang nanti ada pengaruhnya di rumah ya. Ibu-ibu ini ada toh yang suaminya jadi ketua RT? Ada? Ya. Jadi ketua RW? Ada. Jadi Pak Dugo? Ada, alhamdulillah. Jadi istrinya Pak Dugo, istrinya Pak RT, istrinya Pak RW, rawuh sedaya. Alhamdulillah. Monggo niki Pak Ketua Takmir wonten adicara. Niki mangke jam sedasa karpet niki ajeng diluntung. Ajeng dikumbah. Kula sadurunge jam 10 kudu pun rampung gitu. Ya. Insyaallah nanti saya jam 1 ditimbali pimpinan ranting Muhammadiyah Hargowilis wonten Kokap Kilen Meragi. Ayo sedulure akeh kok ya, sedulure akeh. Pak Kirman pernah ditugasi di Pulau Bangka, pendidikan juga, terkait dengan pendidikan, ditugasi di Murung Raya Kalimantan Tengah, ten Bali keliling, ditugasi kaitannya dengan pendidikan. Nek wajahe Pak Kirman cen sok wong rada percaya Kanjeng Gureng dikira atine iki kasar, padahal mboten. Berdasarkan pengakuan istri saya, walaupun Pak Kirman Kanjeng Gureng atine alus. Pengakuan anake mara tuwa nggih. Pun detik-detik terakhir. Ini untuk anak loh Pak Guru. Suami itu kebetulan dari pagi suaminya jadi ketua RT, ditimbali Pak Lurah rapat neng kelurahan, ketuk jam 10 iki ra kondur-kondur. Istrine iki wis ngene iki. Prei-prei kok ya malah ra neng omah. Ditani ketuk jam 11, waduh, oh ya tetep burung bali. Nah, istri itu sempat punya niat yang tidak baik. Neng menggek niat lho, durung dilahirke. Wah nek carane ngene iki kok tak kandhani tenan wis ngono kuwi. Setengah rolas kondur. Istri itu menyadari, oh iya aku kayak biyen tahu diulang karo Pak Kirman. Orang itu harus punya niat yang apa? Baik. Tidak boleh punya niat yang tidak baik. Monggo mau wis gebacot niat rapi. Rapopo niat rapi kuwi durung dosa. Sing penting nek niat rapi aja ditindakake. Begitu suaminya pulang, istri bilang gimana? Alhamdulillah Mas, kula bangga dados istri ketua RT. Ten pundi-pundi diagem kagem kegiatan masyarakat. Enten nggih Bu nggih? Enten nggih Bu nggih? Al umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung apa? Niatnya. Niatnya kudu apik kita? Lon-alon. Niki ngaji ngeten niki kudu sabar tenan jenengan. Kudu sabar tenan. Let seminggu Pak RT diundang meneh Pak Dukuh. Pengen diundang Pak Lurah, saiki diundang sapa? Waduh. Tengah rolas mengiki rong kondur. Istri sudah gini. Wah, nek iki kudu tak nek pelajaran tenan iki. Ming duwe niat lho. Urung di apa? Urung dilahirke, urung dosa. Dilalah le pulang rolas seprapat. Jenengan tetep bukake pintu. Bar bukake pintu jenengan pripun? Mas, le kondur saya dalu, kula malah tambah kangen. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Niat tidak baik itu belum berdosa. Yang penting jangan dilaksanakan. Jenengan nek duwe sifat ngono kuwi karo suami akan punya dampak dengan perkembangan siapa? Anak. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Ya alon-alon lho ngono kuwi.
Jadi pengaruh suami istri itu ada pada siapa? Anak. Mungkin dengan suwe-suwe Pak Kirman kayak ngomong rak ya. Insya Allah istri saya temannya Ibu Hajah Nurdiati. Kerep kumpul bareng. Ibu-ibu, bapak ingin sangat kula hormati. Sekarang mendirikan sekolah lansia di Sleman. Sekolah apa? Senior school. Ya, senior school. Termasuk kawula, nggih termasuk kawula. Ibu-ibu, bapak ingin sangat kula hormati. Dadi ngurusi wong 70 tahun, 70 tahun ngoten niku. Seperti saya ini kalau olahraga hanya boleh 2. Jalan dan renang. Renang saja diatur. Saya kalau renang tidak boleh sendiri, harus ada temannya. Soalnya ngapa? Oh nek slup ya itu. Wes rasa dibahas. Ini di sekolah senior school dibahas ya. Anda masih muda, belum waktunya. Rasa kesusu tua, rasa kesusu tua. Ya. Hebate wong tua niku mung siji. Ditirokke. Hebate wong tua, monggo. Mung siji. Yaiku wis tau enom. Nah, iki mung niku nek liya-liyane iki pokoke wis ora sah gaya, serahke karo sing enom. Ngoten nggih? Ya, yang kedua. Ya, 10 menit selesai. Insyaallah 10 menit selesai. Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Di TPA niki diajari inna dina indallahil Islam. Kuwi rong mantep tambahi tepuk anak soleh. Islam yes, itu dalam rangka ben keyakinannya napa? Tambah. Soalnya agama Islam itu agama sing memerlukan pengulangan. Ada yang setiap sholat itu kan jilid baleni. Baca Quran setiap saat diulangi. 30 juz selesai diulang lagi. Panjenengan melihat masjid apa ini? Al-Ihsan tiap hari, bahkan 5 kali sehari. Di dalam agama Islam itu orang dididik mendengar dan melihat barang yang baik, tidak boleh bosan. Ditirokke. Umat Islam setiap saat mendengar, melihat barang baik, tidak boleh bosan. Dek dhewe iki kudu saya seneng mirsani masjid, saya seneng mirsani Al-Qur'an, saya seneng nindakake salat, saya seneng. Ra entuk jelek. Tadarus Al-Qur'an monggo. Gak boleh bosan. Subuhan berjamaah. Gak boleh bosan. Semakin lama semakin senang. Termasuk melihat istrinya, melihat suaminya, semakin tua semakin senang. Ngoten nggih Bu nggih? Ngoten nggih Bu nggih? Cek detik-detik terakhir. Al-masyaqqatu maka kiri telu. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisira. Kesusahan itu, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Oh, jenengan yang didik anak dianggap angel ya ora apa-apa, sing penting berjuang terus, insya Allah besok lama-lama akan menjadi mudah. Nek ditimbali kakungnya apa pripun? Dalem, Pak. Ngoten ya? Yes. Iya. Nomor 4. Tidak ada rampung. Abdararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan
Jenengan didik anak orang untuk cerak-cerak barang bahaya. Ngendikan rapi iki bahaya. Pendeleng-pendelengan iki bahaya untuk anak. Itu harus dihilangkan. Lemen teleng dilereni. Nesa nesu dilereni, gitu. Kalau istri itu kan harus nih, istri ya. Istri kepada suami, monggo. Taat, hormat, sedap, merawat. Istri hormat suami, maka istri taat suami, istri sedap dipandang suami, istri merawat untuk suami. Sedaya ngoten nggih? Sip. Nek jenengan wis kuwi engko anake pirsa, wis perkembangannya bisa menjadi lebih bagus. Perkembangan anak kepada orang tua. Ya sing wis sing dibacut aja rasah piye-piye. Rasah digelani wis. Sing penting ora tiba. Ya, cepet. Al-adatu maka al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu menjadi hukum. Nah, jangan sok bicara yang bicaranya itu tidak jelas kepada anak. Contoh, kudune bocah kan melu TPA. Jenengan guyon karo anak, ning isine guyon itu mengandung unsur pendidikan dan yang diucapkan itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu tidak boleh. Contohnya gimana? Ya kono nar lunga-lunga rasa TPA kono. Itu orang ngono kuwi? Ya? Kono lunga kono. Rasa TPA, ndak boleh. Karo anake ngono kuwi. Ngelulu anake ndak boleh. Kono nek dadi bocah, kono lunga ndak boleh. Tetap kita merayu anak untuk berbuat baik. Soal durung gelem, ndak apa-apa. Tapi harus ada rayuan yang terus menerus, harus sabar. Jadi kerjasama istri kepada suami memang harus ya. Kerjasama istri dengan siapa? Suami. Suami istri harus kompak. Nah kompak. Mau tahu telepon mater toh? Kompak. Gitu. Ning yo aja kompaknya neni. Kompaknya neni. Nah kompaknya neni mboten angsal. Jadi anak itu harus mendapatkan perlakuan wajah bapak ibu niku sing nyenengke. Sebagai penutup karena ada satu yang saya lupa. Wajah manusia itu yang memberi siapa? Wajah manusia yang memberi siapa? Allah. Cen ono model niki. Wajah terbuka, semi terbuka sama tertutup. Pak Kirman niku nak dipoto jret ngoten terus dilebokke ning teori wajah. Dung ngoten. Niku metune wajah semi terbuka. Bedane wajah semi terbuka kalih terbuka napa Pak Bu? Kalau si ilmune nggih. Wajah terbuka niku nesuwe nyenengke. Piye? Nesuwe napa? Nyenengke. Lah nek Pak Kirman iki kan wajahnya semi terbuka. Kuwi kudu akeh aksene, kudu akeh guyune. Sebab napa? Meneng dikira jadi jangan kudu paham, dengan makin suami di rumah itu model wajah jenggureng. Itu kadang-kadang nek orang guyu sing akeh dikira napa? Nah, mula makin nek ngadepi anak-anak, putra panjenengan kan nggih werni-werni. Nek anake mengko iki titik-titik wajahe ngene, titik-titik wajahe ngene, maka seorang ibu harus husnudzon kepada siapa? Anaknya. Husnudzon, monggo. Berprasangka baik kepada anaknya. Jangan sekali-kali suudzon, punya prasangka yang tidak baik. Babilih makaten ingkang saged kula aturaken wonten galap kang sulipun atur nyuwun pangapunten. Waktu yang masih menjelang pukul 10 kita serahkan semuanya kepada panitia. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.